Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan, semoga kita berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada hari ini, Senin 13 Februari 2023 dengan judul Belas Kasihan. Ayatnya di dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisi-sisi miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Allah berkenan kepada kasih setia. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Baginya pekerjaan membinasakan dan mengumumkan penghukuman adalah pekerjaan ajaib. Tetapi dalam kemurahan dan kasihlah ia menyingkapkan tudung dari masa depan dan menyatakan akibat dosa kepada manusia. Firman Allah mengungkapkan karakternya. Dia sendiri yang telah menyatakan kasih dan belas kasihnya yang tak terbatas. Ketika Musa berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Allah menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Itulah kemuliaannya. Tuhan berlalu di depan Musa dan menyatakan, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dia pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berkenan kepada kasih setia. Yudas 4 ayat 2 dan Mika 7 ayat 18. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin penting dari renungan yang pendek pada hari ini menunjukkan bagaimana belas kasihan Tuhan akan lewat ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan memaafkan segenap pelanggaran-pelanggaran dari umat-umat yang menjadi miliknya sendiri. Semua manusia adalah ciptaan Allah, dan Dia tidak rindukan supaya satu pun di antara umat manusia ini untuk binasa, melainkan supaya semuanya dapat menerima kasih karunia yang sudah diberikan lewat pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dari dosa. Yang terpenting pada saat sekarang ini, bagaimana kita merespon akan karunia Tuhan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita mau untuk merelakan diri kita sepenuhnya untuk diubahkan oleh kuasa darah-Nya, sehingga kita dibentuk kembali untuk menjadi sempurna dalam karakternya. Semoga ini meneguhkan iman kita, dan biarkan kuasa Roh Kudus Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Puji dan hormat kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami datang untuk memuliakan Engkau, oleh karena hanya Engkaulah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang menyatakan cintanya untuk menebus kami manusia, dan melalui kematian Kristus jadi satu jaminan bahwa kami akan diselamatkan bila mana kami membiarkan kehidupan kami diubahkan, dan kami hidup menjadi terang, menjadi saksi kebenaran Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya pekabaran firman ini meneguhkan kami, supaya kami semakin setia di dalam menantikan kedatangan. Hari ini ya Bapa, kami siap untuk melakukan segenap kegiatan kami dimanapun berada. Umat-umat-Mu, biarlah kiranya Tuhan sertai ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi terang, dan biarlah hidup kami menjadi saluran berkat dimanapun berada. Bapa, umat Tuhan di dalam pekerjaan untuk mencari nafkah, membahagiakan kehidupan keluarga, biarlah Engkau membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Oh Bapa yang baik, begitu banyak umat-umat Tuhan di masa-masa sekarang ini, masa pandemi yang belum berakhir, bahkan kesulitan dalam berbagai bidang, terutama di dalam perekonomian. Ya Tuhan, biarlah semua itu mendapatkan perhatian daripada-Mu, menolong umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Bukakan dan tunjukkan yang terbaik ya Bapa, dan biarlah mereka juga tetap setia memuji Tuhan, memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, yang terkadang membuat umat-umat Tuhan menjadi putus asa. Biarlah
kuasa pemulihan, penyembuhan datang daripada Tuhan menjadi bahagian mereka. Dan tuntunlah umat-umat Tuhan juga yang mungkin hari ini berbahagia dan bersuka cita Tuhan, terutama bagi umat-umat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun mereka. Pertambahkanlah kesehatan, panjang umur, dan juga damai sukacita surga mengikuti langkah hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah untuk segenap kasih-Mu yang akan menjadi bagian kami untuk melalui hari ini. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini Hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.